Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Emilia Puspitasari, NIM 18520076. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 9, yaitu penyelesaian audit. Ini langsung saja kita masuk ke prosedur penelaah analitis neraca. Nah, di sini kita ada tahun per audit, tahun 2017, dan per audit tahun 2018 yang kita audit sendiri. Di sini ada aset lancar, kas, dan setara kas. Untuk per audit tahun 2017, kita mendapat dengan nominal 67.695.350 dan per audit 2018 di sini nominalnya 18.191.410. Ini didapat dari modul 4 halaman 82. Dengan begitu ini mengalami penurunan senilai 49.503.940. Untuk investasi jangka panjang per audit tahun 2017 yaitu 1.200.000.000 dan untuk per audit tahun 2018 senilai 1.719.500.000. Nah, ini mengalami kenaikan senilai 519.500.000. Ini kita bisa dilihat di modul 4 halaman 92 yang untuk per audit tahun 2018. Dan piutang usaha per audit tahun 2017 yaitu 8.497.922.298 dan untuk per auditnya tahun 2018 yaitu 12.213.240. Nah, ini itu kita bisa lihat yang di modul yang kita udah kerjakan modul 2 halaman 23. Dan di sini tuh mengalami penaikan sebesar 3.315.150.942. Untuk piutang lain-lain di sini per audit tahun 2017 senilai 65 juta. Sedangkan per audit tahun 2018 senilai 106.800.000. Di sini kita bisa lihat di modul 2 halaman 21. Dan ini mengalami kenaikan sebesar 41.800. Untuk persediaan per audit tahun 2017 1.808.167.030 dan untuk per auditnya tahun 2018 yaitu 2.689.458.700. Ini kita bisa lihat di modul 3 halaman 48. Dengan begitu ini mengalami kenaikan senilai 881.291.670. Dan untuk beban dibayar di muka per audit tahun 2017 yaitu 40 juta dan per audit tahun 2018 senilai 54.033.333 rupiah. Di sini tuh kita bisa lihat untuk per audit 2018 di modul 5 halaman 100. Dan di sini mengalami kenaikan sebesar 14.033.333 rupiah. Hingga total aset lancarnya per audit tahun 2017 yaitu 11.678.784.678 dan untuk per audit tahun 2018 yaitu sebesar 16.858.683. Dengan begitu mengalami kenaikan sebesar 5.122.272.005 rupiah. Untuk investasi pada entitas asosiasi tahun 2017 ini nggak ada, tapi di tahun 2018 ini ada sebesar 425.200 rupiah, sehingga mengalami kenaikan sebesar 425.200 rupiah. Ini kita bisa lihat di modul 6 halaman 105. Untuk aset tetap di sini ada harga perolehan tahun 2017 4.403.670 rupiah dan untuk per audit tahun 2018 yaitu 6.999.069.000. Ini bisa kita lihat di modul 7 halaman 114. Dengan begitu
terjadi kenaikan sebesar Rp2.395.399.000. Untuk akumulasi penyusutannya tahun 2017 yaitu sebesar Rp472.468.000. Dan untuk per audit ini bisa dilihat juga di modul 7 halaman 114 sebesar Rp790.142.167. Dengan begitu mengalami kenaikan sebesar Rp674.167. Dan untuk nilai bukunya jadi Rp3.931.202.000. Sedangkan untuk per audit sama di modul 7 halaman 114 senilai Rp6.8.926.000. Maksud saya Rp6.8.928.833. Dengan begitu mengalami kenaikan Rp2.077.724.833. Hingga aset lainnya di sini untuk per audit yaitu per audit 2017 ada Rp386.573.000 dan untuk per audit 18-nya di sini tidak ada, jadi mengalami penurunan sebesar Rp386.573. Jadi total asetnya yaitu per audit tahun 2017 sebesar Rp15.996.559.678 dan untuk per audit tahun 2018 yaitu Rp23.235.183.516 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp7.318.552.612. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, kita lanjut ke ekuitas ARP 2.2. Di sini ada kewajiban jangka pendek per audit tahun 2017, pinjaman bank dan cerukan sebesar 200 juta. Dan untuk per audit tahun 2018 ini tidak ada perubahan, jadi tetap 200 juta. Dan utang usaha tahun 2017 sebesar Rp1.068.203.500 dan untuk per auditnya ini kita bisa lihat di buku 2 halaman 60 sebesar Rp1.278.926.100. Di situ mengalami kenaikan sebesar Rp210.722.600. Untuk utang lain-lain per audit tahun 2017 sebesar Rp29.185.800. Dan untuk per audit tahun 2018 kita bisa lihat di modul 3 sebesar Rp191.193.058. Dengan begitu mengalami kenaikan sebesar Rp160.007.258. Untuk utang pajak tahun 2017 sebesar Rp133.753.747. Dan untuk per audit tahun 2018 kita bisa lihat di modul 8 halaman 127. Di sini nilainya senilai Rp1.022.551.662. Dengan begitu mengalami kenaikan sebesar Rp888.797.915. Dan biaya yang masih harus dibayar sebesar untuk per audit tahun 2017 sebesar Rp5.787.490. Dan untuk per auditnya tahun 2018 itu bisa dilihat di buku 1 halaman 17. Ini tetap ya, karena sudah diaudit tapi tidak ada perubahan sebesar 15 juta. Sehingga mengalami kenaikan sebesar 9.212.550.
Dan utang bank tahun 2000 per audit 2017 sebesar 833.304.163 dan per audit tahun 2018 ternyata tetap tidak ada perubahan sebesar 1.299.438.759 sehingga mengalami kenaikan sebesar 468.134.596 rupiah. Untuk utang sewa pembiayaan per audit tahun 2017 sebesar 30.720.000 dan untuk per audit tahun 2018 ini kita bisa dilihat di modul 7 halaman 117 dengan nilai 84.480.000 rupiah dan begitu mengalami kenaikan sebesar 53.760.000 rupiah. Dan total kewajiban jangka pendek per audit tahun 2017 sebesar 2.309.954.700 rupiah dan untuk per audit tahun 2018 yaitu sebesar 4.981.589.579 rupiah. Dengan begitu mengalami kenaikan sebesar 1.790.634.879. Nah, ini kewajiban jangka pendek. Ada utang bank sebesar untuk per audit 2017 yaitu sebesar 835.352.644 dan untuk per auditnya ini tetap sebesar 10.175.003 utang bank untuk tahun 2017 yaitu sebesar 8.235.352.644 dan untuk per audit tahun 2018 ini ternyata setelah dilakukan audit tidak ada perubahan jadi nilainya tetap sebesar 10.175.357.444 dengan begitu mengalami kenaikan sebesar 1.940.004.800 rupiah. Utang sewa pembiayaan pada tahun 2017 per audit sebesar 20.480.000 dan untuk per audit tahun 2018 ini bisa dilihat di modul 7 halaman 119 mendapatkan nominal sebesar 27.981.000 dan begitu mengalami kenaikan sebesar 7.501.000 rupiah. Sehingga total kewajiban jangka panjang yaitu sebesar untuk per audit tahun 2017 8.255.832.644 rupiah dan untuk per audit tahun 2018 sebesar 10.203.338.444 rupiah sehingga mengalami kenaikan sebesar 1.947.505.800. Ini untuk ekuador saham. Nilai nominal untuk per sahamnya yaitu 2.200.000. Sedangkan untuk per audit tahun 2017 yaitu sebesar 2.220.000.000. Dan untuk per auditnya tahun 2018 ini tidak ada perubahan sebesar 2.220.000.000. Untuk saldo laba tahun 2017 yaitu sebesar 3.219.772.334 dan untuk per audit tahun 2018 ini kita bisa lihat dari laporan perubahan ekuitas sebesar 6.722.928.571 dengan begitu mengalami kenaikan sebesar 3.455.152.644 sehingga total ekuitasnya yaitu sebesar 5.439.772.334 dan untuk per audit tahun 2018 total ekuitasnya yaitu 8.940.928.571 mengalami kenaikan sebesar 3.455.000.000
152.644, sehingga total kewajiban dan ekuitas yaitu untuk peraudit tahun 2017 sebesar 15.996.559.678, dan untuk peraudit tahun 2018 yaitu sebesar 23.237.856.594 rupiah, sehingga mengalami kenaikan sebesar 6.950.831.286 rupiah. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, kita lanjut ke prosedur penelaah analitis laba rugi. Di sini penjualan neto tahun 2017 yaitu sebesar 30.621.597.850, dan per audit kita bisa lihat di modul 2 halaman 38 sebesar 42.736.834.000. Untuk beban pokok penjualan per audit tahun 2017 sebesar 24.883.531.468, dan untuk per auditnya itu bisa dilihat di modul 3 halaman 73 mendapatkan nominal sebesar 33.253.277.959, sehingga laba bruto per audit tahun 2017 yaitu 5.738.068.382 rupiah, dan untuk per audit tahun 2018 yaitu sebesar 9.483.556.041 rupiah. Dan beban usaha itu per audit tahun 2017 sebesar 1.858.952.040, dan untuk per audit tahun 2018 itu bisa dilihat di modul 8 halaman 125 mendapatkan nominal sebesar 2.729.786.388 rupiah, sehingga laba usaha per audit tahun 2017 yaitu sebesar 3.879.114.342 rupiah, dan untuk per auditnya itu tahun 2018 mendapatkan nominal sebesar 6.753.769.653 rupiah. Pendapatan dan beban lain-lain. Tahun 2017 untuk rugi aset tetap ini tidak ada, dan untuk per audit tahun 2018 didapatkan rugi aset tetap. Ini kita bisa lihat di modul 7 halaman 115. Ruginya ini sebesar 1.729.000 dan mengalami kenaikan rugi aset tetap sebesar 1.729.000. Rugi valuta asing itu per audit tahun 2017 sebesar 150.300.600 rupiah, dan untuk per audit tahun 2018 bisa dilihat di modul 4 halaman 93 ini sebesar 125.600. Dan pendapatan bunga pada per audit tahun 2017 sebesar 8.654.500, dan pendapatan per audit tahun 2018 ini dilihat di jurnal ditambahkan dari jurnal jadi sebesar 9.928.491 rupiah. Untuk beban bunga per audit tahun 2017 yaitu sebesar 1.886.400.000, dan untuk per audit tahun 2018 ini juga ditotal dari jurnal sebesar 2.110.934.415. Untuk pendapatan lain-lain per audit tahun 2017 ini tidak ada, sedangkan di per audit tahun 2018 ini mendapatkan nominal sebesar 52 juta. Beban lain-lain neto tahun 2017 sebesar 1.983.046.100 rupiah, dan untuk per audit tahun 2018 yaitu sebesar
2.175.735.524. Laba sebelum pajak sebesar 1.896.068.242. Dan untuk per audit ini sebesar 4.578.034.129. Beban pajak penghasilan per audit tahun 2017 sebesar 433.336.772. Dan untuk per auditnya ini sebesar 1.074.877.000. Untuk beban pajak audit tahun 2017 yaitu sebesar 437.336.772. Sedangkan untuk per audit tahun 2018 sebesar 1.074.877.892. Laba neto yang didapat per audit tahun 2017 yaitu sebesar 1.458.731.470. Dan untuk per auditnya yaitu tahun 2018 sebesar 3.353.156.237. Lanjut ke kertas kerja berikutnya. Oke, ini kita langsung masuk ke neraca di Desember tahun 2018. Nah, untuk yang tadi yang sudah kita kerjakan di kertas kerja sebelumnya di ARP 2.2, 2.3, nah itu kita pindahkan ke sini semuanya, dan sehingga kita tahu itu balance atau tidaknya. Namun di sini untuk jumlah aset tetapnya, untuk jumlah aset lancarnya ini sebesar 16.801.056.683. Dan untuk tahun 2017 sebesar 11.468.784.678 rupiah. Untuk aset tidak lancarnya itu di tahun per audit tahun 2018 yaitu 6.426.833. Dan untuk per audit tahun 2017 sebesar 4.317.775.000. Sehingga jumlah aset yaitu sebesar 23.235.183.516. Ini untuk per audit tahun 2018. Dan untuk per audit tahun 2017 sebesar 15.996.552.678. Dan bisa dilihat di jumlah kewajiban dan ekuitas. Di sini untuk kewajiban jangka pendeknya didapat nominal 4.091.589.579. Dan untuk kewajiban jangka ini harusnya jangka panjang ya. Total jangka panjang didapat per audit tahun 2018 sebesar 10.203.338.444 rupiah. Sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas didapat nilai sebesar 23.236.594. Nah, di sini itu nggak balance, selisih sebesar sekitar 1.600.000-an. Nah, kita lanjut ke laporan laba rugi untuk tahun berakhir 31 Desember 2018 dan 2017. Ini sama analitis laba rugi, kita tinggal pindahkan nominalnya ke sini. Nah, untuk pendapatan usaha neto ini per audit tahun 2018 sebesar 42.736.834.000. Dan untuk per audit tahun 2017 sebesar 30.421.597.850. Untuk beban pokok usaha sebesar 33.253.277.959.
audit 2017 sebesar 24.883.531.468 untuk sehingga mendapatkan laba bruto sebesar 9.483.556.041 dan ini langsung fokus ke tahun 2018-nya ya. Beban usahanya per audit tahun 2018 itu sebesar 2.229.786.388 dan untuk laba usahanya per audit tahun 2018 sebesar 6.733.769.653. Untuk tahun 2017-nya sebesar 3.879.114.342. Pendapatan beban lain. Untuk per audit tahun 2018 terjadi kerugian selisih kurs sebesar Rp120.600 dan untuk per audit tahun 2017 sebesar Rp105.300.600. Kerugian aset tetap per audit tahun 2018 sebesar Rp1.729.000 dan untuk tahun 2017 tidak ada. Pendapatan bunga per audit tahun 2018 sebesar Rp9.928.491 dan per audit tahun 2017 sebesar Rp18.654.500. Beban bunga sebesar Rp2.110.934.415 dan per audit tahun 2017 sebesar Rp1.886.400.000. Pendapatan lain-lain per audit tahun 2018 sebesar 52 juta dan untuk per audit tahun 2017 tidak ada. Jadi untuk beban lain-lainnya itu per audit tahun 2018 sebesar 2.175.735.524 dan per audit tahun 2017 sebesar 1.983.046.100. Jadi laba sebelum pajak per audit 2018 sebesar 4.578.034.129 dan per audit tahun 2017 sebesar 1.896.068.242. Beban pajak penghasilan untuk per audit tahun 2018 sebesar 1.074.877.892 dan untuk tahun 2017 sebesar 437.336.772. Jadi laba neto per audit tahun 2018 sebesar 3.503.156.237 dan untuk per audit tahun 2017 sebesar 1.058.731.470. Laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, saldo 31 Desember 2016, modal saham 2.200.000.000. Nah, ini untuk saldo untuk modal sahamnya sama ya sampai tahun 2018 dengan saldo laba tahun 2018 yaitu 1.761.40.864. Nah, untuk laba netonya ini sebesar 1.458.731.470. Nah, ini tuh bisa dilihat di buku 1 halaman 14. Saldo laba 31 Desember 2017 jadi sebesar 3.219.772.334 dan saldo dan laba netonya itu, nah ini kita itu ambil dari laba di laporan laba rugi yang barusan sebesar 3.156.237. Saldo 31 Desember 2018 yaitu sebesar 6.728.928.571. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini ada catatan laporan keuangan 31 Desember 2018 dan 17.
Ini kita langsung saja ke posnya. Nah, informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan. Nah, di sini ada kas dan setara kas. Nah, tadi yang di neraca itu ada kas dan setara kas, ini didapat dari ini detailnya. Ada kas besar sebesar 3 juta, ada kas kecil sebesar 1.800.000, ada bank CAB sebesar 13.391.410, bank Lopo di sini kosong dan jumlahnya sebesar 18.191.410. Ada aset lancar yang dibatasi penggunaannya. PT Bank CAB Jakarta tahun 2018 sebesar 1.450.000.000. Nah, ini itu diambil dari buku 2 halaman 92. Dan tahun 2017 sebesar 1 miliar ini diambil di buku 1 halaman 22. Ada investasi pada saham. Saham yang diperdagangkan per audit tahun 2018 itu ada di buku 2 halaman 93. PT Gudang Jakarta sebesar 167.500.000 dan PT Garam yaitu 102 juta, jumlahnya sebesar 269.500.000. Ada piutang usaha pada pihak ketiga. Nah, ini sama seperti di neraca tadi, kita masukkan ke sini per audit tahun 2018 sebesar 12.213.213.073.240, dan untuk per audit tahun 2017 yaitu 8.512.298. Untuk persediaan barang di sini memang sudah tercantum ya di bukunya. Ada barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, bahan pembantu. Nah, di sini itu udah nominalnya udah tercantum. Dan untuk investasi pada entitas asosiasi ini juga ada. Ini sudah tercantum untuk PT POH tahun 2018 sebesar 100 juta, PT Piglet sebesar 325.200.000. Nah, ini lanjut untuk dividennya. PT POH tahun 2018 yaitu 20 juta dan PT Piglet sebesar 16 juta. Ada aset tetap. Di sini memang nominalnya sudah tercantum di buku. Ada tanah, bangunan, mesin, peralatan, ada kendaraan, peralatan kantor. Itu nilai perolehannya. Dan untuk ada akumulasi penyusutan untuk tanah, bangunan dan peralatan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan kantor. Terus di sini ada nilai buku tanah, bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan kantor. Jadi beban penyusutan yang dibebankan dalam beban pokok produksi dan beban usaha masing-masing sebesar 209.500.000 dan 354.691.800 untuk tahun 2018, dan sebesar 109.500.000 dan 116.727.080 untuk tahun 2017. Utang usaha. Nah, utang usaha pada pihak ketiga tahun 2018 itu sebesar 1.228.929.100. Nah, itu memang bisa dilihat di neraca atau di buku 2 halaman 60. Tahun 2017 juga 1.068.203.500. Nah, untuk perpajakan itu terdiri dari utang PPh pasal 21. Ini ada di buku 2 halaman 127 sebesar 21.278.359. PPh pasal 23 sebesar 400.000. PPh pasal 2 atau 29 juga
per audit tahun 2018 983.066.800. Jadi pajak pertambahan nilai tahun 2018 sebesar 17.806.503. Jadi jumlahnya yaitu 1.251.662. Ini lanjut ke perhitungan pajak penghasilan. Nah, ini saya kosongi karena juga saya belum nemu di buku. Terus di sini ada utang pajak. Di sini ada utang bank. Utang bank ini bisa dilihat di neraca tadi. Utang bank jangka pendek PT Bank CAB itu per audit 2018 sebesar 1.029.438.759. Dan untuk utang bank jangka panjangnya itu bisa dilihat juga di neraca PT Bank CAB sebesar 10.175.357.444. Jadi totalnya yaitu sebesar 11.474.796.203. Terus di sini ada modal saham. Modal saham ini memang sudah tercantum di buku. Ini ada di buku 1 halaman 17. BT SWAT 500 lembar sebesar 1.100.000.000. PT Tape 450 lembar sebesar 999 juta. Terus ada Ibu Melinda 50 lembar sebesar 111 juta. Beban pokok penjualan tahun 2018 dan 2017 di sini memang sudah tercantum dari bukunya. Ada persediaan awal 1 Januari, pembelian hingga sampai beban pokok penjualan tahun 2018 sebesar 33.179.097.959. Nah, ini untuk ada beban usaha. Ini bisa dilihat di modul di buku 2 di modul nah ini bisa dilihat modul berapa anjing beban usaha. Nah ini kita bisa lihat di modul 8 ada gaji per audit tahun 2018 sebesar 1.041.074.000. Ada kesejahteraan karyawan, ada iklan, beban perjalanan, imbalan jasa konsultan, premi asuransi, representasi dan jamuan, sumbangan, ada penyusutan, piutang tak tertagih, sewa beban bank dan lain-lain. Sehingga di sini mendapatkan sebesar 2.561.148.618. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.